sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa fisik, ya penyakit fisik itu sekitar 50% sampai 60%-nya disebabkan karena faktor psikosomatis. Lanjut nih Pak, kan tadi itu ada beberapa contoh kasus yang sudah Bapak utarakan nih. Nah, mungkin dari BK-nya sendiri, kasus apa sih yang unik yang paling sering diingat-ingat oleh bimbingan konseling pelayanan? Iya, oke. Jadi kasus yang unik itu yaitu ya salah satunya masalah tadi terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi. Itu jadi kayak kasus di mana mahasiswa tersebut masih trauma gitu dengan kegiatan LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan dari organisasi, itu masih trauma dan itu memang perlu waktu gitu untuk menyembuhkannya. Nah, terkait itu kemarin juga ada treatment atau ada upaya mahasiswa tersebut konsultasi dengan salah satu tenaga profesional kami, salah satu dosen yang saat ini yaitu kepala laboratorium bimbingan konselingnya Pak Sabito Hari. Nah, beliau itu akhirnya menggunakan intervensi berupa hipnoterapi. Ya, beliau menggunakan hipnoterapi untuk menghilangkan trauma pada mahasiswa tersebut. Nah, coba perlahan-lahan memang sesi terapinya tersebut. Nah, seperti itu. Yang bentuknya hipnotis itu ya, Pak? Iya, jadi bentuknya hipnotis, masuk ke dia tidur gitu ya, masuk ke alam bawah sadar, kemudian dihapuskan traumanya mengenai latihan dasar kepemimpinan tersebut. Itu bisa? Bisa. Itu maksudnya traumanya itu apakah dengan tingkatan yang tinggi benarkah atau yang trauma rendah pun bisa? Iya, dua-duanya bisa. Jadi baik yang tinggi sekali atau yang rendah itu bisa dilakukan pakai hipnoterapi. Dan yang hipnoterapi ini juga banyak sih penggunaannya. Tidak hanya mahasiswa yang pernah mendapatkan layanan hipnoterapi kami, tapi juga pernah dosen-dosen juga pernah ada yang datang ke sini untuk menghindarkan trauma ini takut bawa motor. Nah, ada yang begitu. Ada yang cerita, Pak, saya ini takut bawa motor, gimana caranya untuk mengatasi ini supaya itu kan mengganggu kan? Ya, akhirnya di hipnoterapi pelan-pelan beberapa sesi udah bisa sekarang untuk naik motor. Jadi sudah direalisasikan gitu Pak? Sudah. Itu betul. Untuk mahasiswa sendiri atau di kampus sendiri apakah berbayar kok melakukan pelayanan itu? Ya, untuk pelaksanaannya kalau di Sivitas Akademika Uniska gratis. Ya, karena memang saat ini Laboratorium Bimbingan Konseling Uniska itu mempromosikan bahwa ayo Sivitas Akademika Uniska yang mau konsultasi, yang mau konseling, mau hipnoterapi, tes dan lain-lain, yuk datang ke lab BK gratis, tanpa dipungut biaya. Nah, itulah yang perlu kita sebagai warga Uniska yang harus kita ketahui. Ternyata ini loh, BK ini selain konselor mereka juga melayani ini loh, gitu. Ada spesialisnya tadi seperti Pak Sabito Hari, dan mungkin masih ada lagi nih yang lain selain Pak Sabito Hari sebagai spesialis yang menangani secara langsung seperti hipnoterapi dan sebagainya. Ya. Kembali tadi Pak, maksudnya maksud dalam prosedur melakukan hipnoterapi itu maksudnya ada prosedur dulu, apakah ini harus melakukan perbincangan dulu, maksudnya tahapan kayak itu, ataukah langsung dilakukan hipnoterapi itu? Iya. Nah, jadi gini, hipnoterapi itu masuk dalam kategori treatment ya, intervensi. Nah, biasanya intervensi itu harus bisa dilakukan setelah kita melakukan wawancara awal atau asesmen. Nah, jadi pertama-tama memang asesmen dulu. Mahasiswa mungkin atau dosen yang yang datang ke sini mau mendapatkan layanan hipnoterapi, biasanya konsultasi dulu nih tentang masalahnya apa sih yang mau diatasi. Jadi diceritakan dulu secara gambaran umumnya masalahnya bagaimana. Nanti setelah didapatkan gambaran besarnya masalah tersebut, baru menjadwalkan kapan nih bisa dihipnoterapi. Kapan bisa diberikan intervensi. Nah, nanti baru setelah disepakati jadwalnya baru dilaksanakan intervensi. Dan kondisinya memang harus betul-betul rileks ya saat itu. Begitu. Beralih ke kesehatan mental ya Pak, mungkin. Seperti apa tadi Pak penanganan kesehatan mental yang diberikan BK? Iya, jadi kami punya banyak pelayanan untuk kesehatan mental ya. Salah satunya ya konseling individual. Nah, konseling individual itu punya banyak pendekatan sebenarnya kita itu. Jadi yang sering digunakan oleh Laboratorium Bimbingan Konseling Uniska itu pendekatannya di antara lain ada pendekatan
konseling singkat berfokus solusi namanya. Kemudian ada konseling realita, ada konseling behavior, ada konseling kognitif perilaku atau CBT. Nah, itu bentuk-bentuk atau jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mental. Bahkan ada juga penggunaan teknik-teknik khusus, misalkan kayak untuk mengatasi fobia ya, fobia pada gelap, fobia pada badut, yang pernah ada cerita juga fobia badut. Itu ada nama teknik, yaitu teknik desensitisasi sistematis namanya. Nah, kayaknya penyebutannya aja udah susah ya. Desensitisasi sistematis. Nah, itu teknik yang bisa mengatasi fobia-fobia. Nah, kemudian hipnoterapi tadi juga ada. Lalu satu lagi ada namanya spiritual emotional freedom technique. Nah, itu biasanya menggunakan totok. Ya, itu untuk meredakan kecemasan, kemudian penyakit-penyakit fisik psikosomatis yang berkaitan mungkin ada sakit-sakit fisik gitu ya yang berkaitan dengan masalah mental. Karena ada tuh, kita punya masalah mental, stres, depresi, larinya ke fisik. Jadi kayak ada sakit di dada, misalkan kalau orang bilang menyamak, ya, kalau orang Banjar bilang menyamak, atau sakit kepala ya, yang tidak kunjung sembuh, atau mah dan sebagainya, itu diatasi dengan totok itu, spiritual emotional freedom technique. Kalau kata orang tua itu jangan banyak berpikiran. Nah, itu mungkin larinya ke situ ya, Pak. Pikiran, betul. Fisik yang kena. Betul, banget. Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa fisik, ya penyakit fisik itu sekitar 50% sampai 60%-nya disebabkan karena faktor psikosomatis. Contohnya misalkan kayak orang tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi itu penyebab utamanya sebenarnya bukan makanan, pikiran, stres. Mah juga sama. Mah itu penyebab utamanya juga ternyata bukan karena salah makan atau telat makan, tapi lebih kepada stres pikiran. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya yang kalau misalnya kita sadar ya, penting kesehatan mental itu gitu. Jadi kita tahu ya, aware dulu, sadar bahwa kesehatan mental ini penting, bukan cuma hal-hal yang remeh atau misalkan dianggap bahwa oh kamu itu bermasalah karena kurang bersyukur misalkan gitu kan, atau kamu itu bermasalah karena kurang ibadah. Bukan masalah itu. Orang yang beribadah banyak, panjang, lama itu pun sebenarnya mereka bisa kena masalah kesehatan mental. Nah, oleh karena itu dampaknya nanti ke fisik gitu. Sakit kepala, kemudian sakit dada, kemudian ada yang sakit mah dan lain-lain. Nah, itu bisa diintervensi juga di lab BK. Kayaknya sering dialami oleh mahasiswa, pikiran, tugas-tugas, jadi asam lambung dan sebagainya itu. Sering ada sebutan remaja jompo, itu. Tapi kalau maksudnya di kasus di bimbingan kasus sendiri itu ada apa yang mengalami kayak kesehatan mental yang benar-benar parah gitu? Oh ya, ada. Kalau terkait kesehatan mental itu ada sempat ini kasus mahasiswa BK yang dia hampir mungkin mengarah ke perilaku suicidal. Perilaku suicidal itu mengarah ke perilaku bunuh diri. Jadi ada yang, tapi nggak sampai situ, dia sifatnya self injury, menyakiti diri sendiri. Ya, self harm namanya. Self injury atau self harm. Jadi kayak sering menyilet tangan dengan pisau atau dengan silet benda tajam gitu. Itu ada mahasiswa yang pernah begitu. Dan semakin parah itu kondisinya ketika mahasiswa tersebut memasuki skripsi. Ya, jadi di awal sudah ada penyakit itu gitu, tapi makin parah ketika masuk skripsi. Nah, berarti kan salah satu penyebabnya itu stres dengan ekspektasi. Jadi dia tuh rupanya dituntut oleh orang tuanya agar cepat lulus, tapi dia sendiri merasa bahwa kayaknya aku nggak sanggup gitu loh. Nah, akhirnya bergumul dia dengan ekspektasi itu, kepikiran sendiri, akhirnya sampai merasa bahwa dirinya nggak berharga, lalu mau menyilet-nyilet diri. Nah, itu kemarin ya akhirnya kami rujuk untuk melaksanakan hipnoterapi. Jadi setelah konseling individual gitu kan, tahu masalahnya adalah self harm, ada masalah di belief yang salah, kepercayaan inti yang salah, kemudian kami rujuk untuk coba hipnoterapi gitu, untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam dirinya. Nah, cuma saat itu ya setelah hipnoterapi sekali kalau nggak salah atau 2 kali, itu yang bersangkutan nggak datang lagi gitu. Sayangnya itu ya, itu aja. Nah,
mungkin dengan orang-orang yang korban-korban yang banyak suka menyakiti dirinya sendiri itu ada pertolongan pertamanya, ada sih Pak. Maksudnya kan mungkin orang tuh rajin cerita dulu ke temannya yang tahu masalah pertama kayak gitu. Nah kami ini sebagai temannya tuh bingung juga harus menghadapi ini gimana gitu. Inisiatif pertolongannya begitu, tindakan langsungnya. Iya. Kalau mungkin kan mereka dia nyait kan tiba-tiba pagi dia datang luka-luka, terus malam ini dia mau begitu lagi, langkah baiknya seperti apa? Iya. Betul. Jadi sebagai teman-teman mungkin ya, kalau misalkan ada di antara kalian atau mahasiswa yang menemui ada teman yang seperti itu, disarankan untuk jangan biarkan orang itu sendiri. Ya, jangan biarkan orang itu sendiri. Orang itu mungkin kalau kita sudah lihat gitu, maksudnya teman kita itu punya kecenderungan untuk ke arah situ, atau punya suicidal thought misalkan, pikiran-pikiran yang berujung pada bunuh diri. Sederhana loh sebenarnya, pikiran yang berujung untuk bunuh diri itu bukan cuma sekedar aku anak mati bukan gitu. Tapi kadang ada yang bilang cuma kayaknya enak deh kalau saya menghilang dari dunia ini. Atau iya, kayaknya enak deh kalau saya bisa gak ya menghilang sehari aja. Itu udah suicidal thought, itu udah pikiran untuk bunuh diri sebenarnya. Orang-orang seperti ini itu perlu didampingi. Jadi jangan dibiarkan sendiri. Semakin dia sering sendiri, maka pikiran itu akan bertambah levelnya. Ya akhirnya sampai ke tadi bisa menyakiti diri sendiri. Ada yang lebih parah sampai ke betul-betul mau menenggak baygon, misalkan menenggak obat pembunuh serangga misalkan. Kita kebanyakan baru sadarnya itu ketika itu sudah kejadian. Tapi selama mereka proses menuju ke sana kita nggak pernah sadar. Nah, oleh karena itu bagi kita semua ini mungkinnya saran bagi anak-anak muda zaman sekarang, kalau ada teman-teman di sekitar kita yang memang sudah punya kecenderungan ke sana, ada kata-kata atau kalimat seperti itu dia pernah keluar, atau kita udah ngelihat bahwa di tubuhnya mungkin ada luka di tempat-tempat yang tidak wajar, coba deh ajak bicara dari hati ke hati. Dan bicara dari hati ke hati itu bukan cuma sekedar kita mendengarkan, tapi sifatnya mendengarkan aktif, di mana di sana kita tidak perlu bersikap judgmental. Apapun yang dialami oleh orang tersebut terima, meskipun menurut kita dalam diri kita, dalam pikiran kita atau dalam hati kita itu salah gitu yang dia pikirkan. Tapi terima aja dulu. Mereka hanya perlu didengarkan kok pada dasarnya. Nah nanti ketika mereka udah mulai nyaman cerita, udah mulai bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya, baru itu nanti berlanjut dan boleh kita sarankan mau nggak nemuin profesional, konselor atau psikolog begitu. Cara langkah-langkah menyelamatkannya sebagai peranan kita sebagai orang terdekat. Betul. Selain berbicara itu Pak, BK sendiri Pak, acuan penanganan itu Pak, yang dipelajari BK itu mungkin apa saja sih Pak, sehingga bisa menangani hal-hal seperti itu nih Pak? Ya, komponen mata kuliah di BK itu biasanya ada 3 yang utamanya, yaitu pendidikan, yang paling utama pendidikan, yang kedua psikologi, yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi 3 itu. Ya. Maka sebenarnya kalau misalkan dikatakan apa sih bedanya antara BK dengan psikolog? BK itu lebih dekat di pendidikan. Ya. Kalau psikolog itu lebih dekat pada intervensi. Ya, contohnya kayak teknik hipnoterapi, kemudian self tadi itu teknik-tekniknya sifatnya dimiliki oleh psikolog bentuknya. Kalau untuk BK itu lebih kepada konseling. Konseling itu bicara. Ya, bicara. Kemudian dari pembicaraan itu nanti akan muncul insight, pencerahan pada si konselinya atau kliennya. Nah, dengan kata lain, konseling itu tidak akan mungkin berguna atau tidak akan mungkin bisa bekerja kalau seandainya pertama si konselingnya datang ke sesi itu terpaksa, nggak mungkin. Ya. Yang kedua, kalau si konselingnya punya gangguan dalam dirinya sehingga membuat dia tidak bisa berpikir logis, itu nggak mungkin datang konseling. Maka bimbingan konseling juga tidak bisa menangani ini.
Biasanya kalau kami dapat konseling model yang seperti itu, kami akan rujuk ke psikolog. Karena bentuk treatmentnya atau intervensi psikolog itu ya terapi gitu. Tidak mesti harus memerlukan kemampuan orang berpikir logis. Itu sifatnya. Mungkin banyak yang kita bahas tadi, intinya itu perasaan takut ya Pak. Sebenarnya kalau bicara masalah takut itu Pak, apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu Pak, takut kalau menurut Bapak? Iya. Nah jadi memang setelah saya kaji-kaji ya, permasalahan hidup di kita manusia itu cuma antara dua. Kalau tidak lapar, takut. Antara dua itu, semua akar permasalahan. Kasih aja contoh. Apa misalkan, orang melakukan korupsi, itu permasalahan apa? Lapar. Masalah uang itu. Ya kan? Kemudian orang tadi mau melakukan self-harm, self-injury atau self-harm, menyakiti diri sendiri. Itu permasalahan apa? Takut. Kenapa? Takut ekspektasi orang lain, sehingga dia merasa dirinya tidak berharga. Ada lagi, orang cemas, takut tidak bisa menghadapi ujian, itu kan juga takut. Orang yang stres misalkan karena sering dibully oleh orang lain, permasalahan takut. Mereka takut ekspektasi orang lain, gitu ya. Nah, jadi semuanya terkait itu, masalah lapar dan takut. Dan ini saya dapatkannya dari surah sebenarnya. Ada surah Al-Quraish, tahu? Ya, Al-Quraish kan ada di ayat terakhir itu disebutkan bahwa bagi Allah itu akan memberikan, mungkin kurang lebihnya artinya seperti itu. Saya tidak hafal juga arti secara penuhnya literalnya bagaimana. Yang jelas Allah itu akan memberikan keamanan dari perasaan lapar dan takut. Maka tentu dua aja permasalahan kita di hidup ini. Kalau tidak lapar ya takut. Gitu. Berarti Pak, kajian ini itu nggak luput ya dari aspek keagamaan, sebenarnya ada kaitannya, nyangkut gitu loh. Oh jelas. Kita nggak mungkin lepas dari itu. Karena kita manusia itu adalah makhluk ya. Makhluk, tentu sebagai makhluk ada yang menciptakan. Yang menciptakan disebut khalik kan. Nah, sebagai sosok yang menciptakan, hubungannya dengan makhluk tentu lebih tahu tentang apa yang dialami oleh makhluk, oleh manusia. Ya maka pencipta itu tentu akan menurunkan panduan. Sama lah kita kalau misalkan buat ini ya, misalkan kita membuat HP nih, produk HP. Kita membuat HP itu nggak mungkin dong kalau kita membuatnya tanpa panduan. Pasti itu panduan penggunaannya kan ada ya. Nah kita juga sama, diciptakan itu disertai dengan panduan. Nah tinggal kita mau buka panduannya enggak gitu dalam mengatasi hidup ini. Iya. Maka kalau misalkan dikatakan oleh sang pencipta bahwa masalah kita itu cuma masalah itu aja, sebenarnya takut dan lapar misalkan di panduan itu disebutkan, ya berarti memang itu akar dari semua permasalahan yang ada. Nah begitu. Intinya ibaratnya jangan memenuhi ekspektasi orang lain lah, ibaratnya ya kan. Terlalu banyak memenuhi ekspektasi orang lain itu sehingga menumbuhkan rasa ketakutan dia loh Pak. Iya, itu salah satunya ya, salah satu implementasi dari rasa takut kita di kehidupan ini. Itu. Ada lagi takut yang lain yang tentu dampaknya lebih besar. Nah, seperti itu. Mungkin balik ke presentasi kasus depresinya sendiri Pak di Uniska ini, kira-kira agak banyak mungkin atau dikit di kalkulasinya mungkin seperti apa? Kalau untuk kalkulasi ya kita tidak memiliki ini, kita tidak ngitung gitu. Kalau soalnya jumlah orang yang datang untuk bisa lapor untuk melakukan konseling gitu kepada Lab BK sendiri itu kecil sekali masih dari Sivitas ini, dari Sivitas Akademika ini. Jadi istilahnya kita juga belum bisa mengatakan data yang valid gitu untuk menyatakan apakah ini sudah mewakili gitu ya dari seluruh Sivitas Akademika sekian, misalkan nggak bisa untuk mengatakan itu. Karena jumlah yang datang ke sini itu kecil sekali memang masih orang-orangnya aja yang sudah sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, sebagian yang lain saya yakin mereka juga pasti mengalami masalah-masalah itu gitu. Apalagi jumlah mahasiswa Uniska sendiri kan ribuan gitu ya. Tentu pasti
mereka juga mengalami masalah-masalah itu di luar, cuma nggak mau cerita karena merasa bahwa bisa aja lah itu diselesaikan sendiri, atau saya bisa aja lah cerita sama temen gitu. Ya memang begitu persepsi kita di saat ini. Depresi pasti ada ya Pak, gak mungkin gak ada seperti kata Bapak tadi. Iya, saya yakin ada gitu, maksudnya pasti ada. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya minimal tekanan, stres gitu. Dan stres itu lama-kelamaan kalau bertumpuk ya jadi depresi. Depresi adalah kondisi ketika seseorang sudah mulai tidak mampu untuk mengatasi stres yang selama ini dihadapi sehari-hari. Akhirnya muncullah depresi itu. Gitu. Itu tadi gejalanya ya Pak, gejala depresi seperti itu. Ya banyak sebenarnya gejala-gejala depresi itu. Ya misalkan ada yang depresi-depresi ringan, contohnya kayak orang sudah mulai pola tidurnya tidak teratur. Nah, jadi kayak orang tidur terlalu lama atau orang tidak bisa tidur, insomnia. Iya. Antara dua tuh, insomnia atau hypersomnia itu merupakan salah satu gejala depresi. Yang kedua, pola makan juga begitu. Ada orang yang pola makannya bertambah besar atau pola makannya berkurang drastis. Nah, itu juga merupakan gejala-gejala depresi. Nah, sampai ada yang level-levelnya berat sampai orang itu mengalami gangguan mood dalam sehari-harinya. Ya, perubahan moodnya drastis. Ya, bukan bipolar ya nih ya. Tapi lebih kepada ketika menghadapi hidup itu kayak nggak bersemangat gitu. Ketika turun kuliah, datang kuliah misalkan udahlah kayak lesu gitu, tidak ada semangat gitu, dari wajahnya tidak terpancar cahaya gitu kan. Ini sudah merupakan tanda-tanda gitu bahwa mahasiswa tersebut atau siswa tersebut itu mengalami depresi. Nah, Terkait depresi sendiri Pak, apakah bipolar itu Pak bagian dari depresi sendiri Pak? Dan seperti apa gejalanya bipolar sepengetahuan Bapak? Beda. Bipolar dengan depresi ada tersendiri. Jadi bipolar itu dia punya, itu terkait dengan gangguan afeksi ya, gangguan mood, di mana orang yang bersangkutan itu bisa mengalami perubahan mood secara drastis. Tapi mengukurnya tidak bisa seketika. Kayak misalkan kita dalam hari ini langsung berubah gitu, nggak bisa. Tapi itu perubahan moodnya itu biasanya terjadi konstan selama 6 bulan minimal. Nah, itu terjadi perubahan mood terus-menerus. Nah, ini baru bisa dikatakan bipolar. Nah, mungkin lebih lengkapnya itu akan bisa diketahui lewat buku Diagnostic Statistical Manual of Mental Health atau disingkat DSM. Itu buku diagnosis, istilahnya kitab untuk mendiagnosis gangguan jiwa. Nah, di sana ada. Saya kalau secara lebih detailnya mungkin ini ya lebih lihai yang psikolog, ya dosen psikolog ketimbang saya bimbingan konseling, karena memang bimbingan konseling tidak mendiagnosis sifatnya. Nah, psikolog biasanya melakukan diagnosis itu. Terlalu banyak nih mungkin yang sudah kita bahas mengenai kasus-kasus tadi dan juga depresi dan lain sebagainya nih Pak. Okay. Nah, sebagai korban nih Pak, maksudnya prosedural cara melapor ke pelayanan ini sendiri itu gimana Pak? Ya, kalau prosedur cara melapor ke Lab BK itu sangat mudah. Jadi kami biasanya buka setiap hari Lab BK ini, silakan datang saja. Jadi mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang itu kami membuka pelayanan. Maka bagi yang mungkin pernah mengalami masalah-masalah mental atau kayak tadi kekerasan seksual dan lain-lain, bisa deh datang ke Lab BK. Lapor bahwa ingin melaksanakan konseling gitu. Nah, kemudian silakan pilih konselornya siapa. Karena kami memberikan pilihan mau konselor cewek atau konselor cowok gitu maksudnya. Jadi silakan dilakukan itu. Kemudian nanti kalau misalkan memerlukan ada advokasi ya. Advokasi karena masalahnya ini misalnya sedang berlangsung dan perlu pembelaan, perlu pelakunya kita tindak misalkan. Nah, itu bisa nanti disampaikan pada saat melakukan layanan itu. Jadi kan perlu layanan advokasi gitu, maka nanti akan ditindaklanjuti. Lab BK akan menindaklanjutinya kepada Satgas nanti. Kemudian Satgas bersama dengan Lab BK mudah-mudahan nanti terjalin kerjasama dengan baik kan, bisa menindaklanjuti ke
pelakunya. Begitu. Jadi kada cuma konselor aja, cuma mengawal juga sampai ke tindak hukumnya Pak. Betul. Tapi harus semua aspek tadi Ya. menurut Pak Rudi tadi ya. Ya. Gak bisa soalnya kita kalau masalah kekerasan seksual, masalah hal yang ini kan kaitannya sistem ya, sistemik, maka diperlukan sekali kerjasama gitu. Tidak cuma sekedar pelayanan kesehatan mentalnya, tapi kita juga perlu orang hukum, perlu orang teknologi, perlu orang politik, perlu orang sosial, media massa, dan lain-lain. Semuanya itu terlibat gitu dalam mengatasi masalah ini. Jadi sebenarnya kita sama-sama lah berkolaborasi untuk bisa mewujudkan lingkungan kampus yang aman bagi semua sivitas. Mungkin sudah banyak tadi ya Pak kita bincang. Beralih ke pribadinya Pak Rudi Haryadi sebagai sekretaris program studi BK sendiri, bagaimana sih Pak? Apa sih yang mendasari Pak Rudi sendiri ketertarikannya, magnetnya gitu ke bimbingan konseling? Bahkan beliau pun aktif sampai saat ini, bukan hanya sekedar di prodi tetapi juga di luar. Ya. Bagaimana Pak kerja Bapak selama ini? Iya. Oke, sebenarnya saya itu passionnya ya memang mau jadi pendidik dari awal. Saya memang pengen jadi guru gitu. Cuma waktu itu awalnya saya juga nggak punya pikiran untuk jadi guru BK gitu di awal ya. Karena persepsi saya di awal itu, oh BK ini ya polisi sekolah gitu di awal dulu ya. Iya Pak. Itu stigma yang lama. Saya dulu pengennya jadi guru bahasa Jepang dulu. Cuma karena waktu itu saya kekurangan informasi mengenai jurusan kuliah kampus yang ada bahasa Jepangnya. Kemudian saya juga tidak mendapatkan bimbingan yang signifikan gitu dari guru-guru BK zaman dulu gitu ya. Akhirnya ya saya ambil bimbingan konseling. Karena pilihan gini, ceritanya tuh agak lucu gitu sebenarnya, agak unik. Mungkin saya kalau boleh cerita, awalnya saya mau ambil guru bahasa Jepang, cuma karena setelah saya cari informasi sendiri kan, saya baru tahu bahwa di Banjarmasin di Kalimantan Selatan tuh nggak ada guru bahasa Jepang, ya kan pendidikannya, dan itu harus ke Jawa. Nah pada saat itu ya kondisi ekonomi orang tua tidak memadai saat itu. Akhirnya ya disuruh ambil aja lah yang di Kalimantan Selatan ini aja, yang Banjarmasin aja. Nah maka saya coba cari lagi apa nih yang kira-kira agak mendekati. Nah saya mau ambil awalnya bahasa Inggris. Saya mau ngambil bahasa Inggris, daftar di Universitas Lambung Mangkurat. Ternyata di Universitas Lambung Mangkurat saya daftar itu nggak keterima. 2 kali saya daftar di situ nggak keterima. Nah jadi akhirnya ya udahlah, mantah mencari ini lagi akhirnya kampus lain gitu kan. Kampus lain saya cari, awalnya mau masuk ke sedikit PGRI juga sempat. Saya tertarik sama teman saya waktu itu ini banyak yang mau ke pendidikan guru bukan, pendidikan guru seni budaya itu. Sendera Tasik ya? Sendera Tasik. Nah, dulu mau masuk situ. Nah, ternyata tesnya waktu itu dibilang, oh ada tes menari katanya. Saya lalu minder kalau dengar tes menari itu. Akhirnya nggak jadi. Ya sudah, saya cari lagi kampus lain. Ada dapat info Uniska. Nah masuklah saya Uniska, daftar, tanya di pendaftaran apa aja yang jurusan pendidikan. Karena memang dari awal maunya jadi guru. Ada 2 katanya, pendidikan bahasa Inggris sama bimbingan konseling. Nah karena saya mikir pendidikan bahasa Inggris ini udah ditolak 2 kali ya. Jadi ibaratnya ditolak gitu kan, rasanya patah hati gitu. Akhirnya udah saya ambil bimbingan konseling. Jadilah sekarang bimbingan konseling. Ya, jadi ini istilahnya tersesat di jalur yang benar mungkin. Ada istilah tersesat di jalur yang benar. Jadi bukan hanya tersesat di jalur yang salah. Iya. Begitulah. Jadi agak unik ya. Saya baru menyadari pentingnya bimbingan dan konseling dan bagaimana kontribusinya bagi kesehatan mental masyarakat itu ketika saya di semester 7 kuliah. Di sana kan ada PPL ya, program pengalaman lapangan namanya. Jadi ke sekolah, interaksi langsung dengan siswa-siswa di sekolah, rupanya banyak gitu problem-problem terkait dengan ini kesehatan mental di siswa-siswa SMA waktu itu. Dan saya akhirnya jadi tertarik, oh ternyata
harusnya bimbingan konseling itu kita berusaha untuk membantu siswa-siswa seperti ini. Ya, terutama menjaga masalah kesehatan mentalnya, mencegahnya dari masalah-masalah yang berpotensi untuk mengganggu perkembangannya. Dan dari situ saya berkomitmen, ya udah, saya harus lanjut nih ke S2 bimbingan konseling. Ya, akhirnya saya lanjut. Iya, akhirnya saya lanjut ke Semarang S2 bimbingan konseling. Begitu. Keren banget. Keren sih, sampai ke luar gitu ya sambungannya. Yang dari awalnya semester 7 itu belum sadar kan bahwa ini penting. Iya. Jauh loh dari semester 1 sampai semester 7 itu berapa tahun baru sadar. Tapi ya inilah tersesat di jalur yang benar gitu. Iya. Uniknya. Betul. Istilah kata dulu tuh kuliah ya ngambil hikmahnya aja dulu kan. Kuliah ambil hikmahnya, semester 7 baru aware gitu masalah kesehatan mental ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus berusaha untuk jadi pendidik khususnya yang di bidang bimbingan konseling ya, yang tentunya memfasilitasi anak-anak atau siswa mahasiswa zaman sekarang agar juga aware tentang kesehatan mental begitu. Mungkin terakhir Pak, sedikit tips-tips buat mahasiswa semester akhir menghadapi skripsian, kayak apa caranya supaya terhindar dari depresi dan bisa menjaga diri gitu, kesehatan. Terutama dengan hal-hal sepele. Iya. Iya, oke. Baik, untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang berjuang menjadi pejuang Scriptsuite ya, ini tentu saya perlu menyampaikan bahwa skripsi itu jangan terlalu diambil pusing, karena skripsi itu nanti bakal terlewati dengan sendirinya kok. Itu cuma salah satu dari fase hidup yang tentunya kalau seandainya dikerjakan dengan baik, maka akan lewat dengan sendirinya. Tidak perlu terlalu banyak overthinking mengenai skripsi tentang bagaimana skripsi ini harus bagus atau semacamnya, nggak perlu. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya, jadi kerjakanlah skripsi sebisanya, semampunya dulu gitu kan. Sambil terus melakukan prosesnya, di mana harus konsultasi dengan dosen pembimbing, di mana harus cari referensi dan lain sebagainya. Lakukan saja proses itu, nanti lama-kelamaan bakal selesai dengan sendirinya. Dan tentunya perlu saya sampaikan juga, dalam mengerjakan skripsi, usahakan juga jangan sendirian. Nah, lebih baik berjamaah. Mengerjakan skripsi berjamaah itu maksudnya sama teman-teman gitu, sharing. Iya, gitu bukan ya. latihan joki ya nih ya. Bukan. Sharing maksudnya teman-teman sebimbingan itu kan. Jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Karena dengan kita sharing sama teman-teman sebimbingan yang sama dosen pembimbingnya, mungkin itu bisa menguatkan kita kok. Bisa menguatkan kita tentang, oh ternyata maunya dosen pembimbing ini tuh A gitu. Terus nanti sharing, aku ngerjakannya begini, kalau aku ngerjakannya begini. Jadi kan kita punya dapat referensi banyak gitu kan ya. Dan kalau kita jalan bareng-bareng tuh enak gitu rasanya. Sesuatu yang capek tidak akan terasa capek dengan kita bisa kerjakannya bersama-sama. Ya, kayu berimbai misalnya. Gawi sebumi. Gawi sebumi. Ya. Oke, baik, pembahasannya sangat bagus dari Rudi Haryadi. Mungkin sekian saja Sobat Lentera, program Suara Lentera ke-6 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Lentera Uniska. Saya Saida Aisyah. Saya Juman Ramatan dan pamit undur diri. Dadah.